Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di mata pelajaran saya, mata pelajaran PKN. Oke, semoga anak-anakku semua sehat selalu dengan keluarganya. Oke, kita lanjut materi kita untuk hari ini, yaitu bab 3 perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi kita harus Anda harus perhatikan yang saya akan bahas hari ini, yaitu dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyewakan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Jadi semua pendiri negara sudah sepakat bahwa dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tahukah kalian apa itu konstitusi? Coba kalian baca pengertian konstitusi berikut ini. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris Constitution, dan bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, coba saya akan kasih tebak-tebakan ya. Kita harus perhatikan tebak-tebakan ini ya. Nah, siapa yang bisa jawab ya jawab dulu dalam hati. Nanti terakhir Anda lihat jawabannya. Oh, betul jawaban saya. Oke. Coba perhatikan tebak-tebakan. Bila seorang dokter memiliki anak 3. Ya, nama anaknya yaitu Alwan, Sakwan, dan Taufik. Nah, dan memiliki suami namanya Ridwan. Nah, itu bila seorang dokter memiliki anak 3. Nah, siapakah nama dokter itu? Coba tebak siapakah nama dokter itu. Jadi, bila seorang dokter memiliki anak 3, Alwan, Sakwan, Taufik, dan memiliki suami namanya Ridwan, coba tebak siapa nama dokter itu. Nah, bingung kan? Oke, jawab dalam hati dulu ya, sabar. Nanti terakhir Anda harus tahu jawabannya. Oke, kita lanjutkan materi. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi saya ulangi, ada 2 macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, ya, bangunan negara atau tata negara yang mengatur free kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kalau tidak tertulis, ya, disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi itu perbedaannya antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Oke, selanjutnya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, menurut Jean Lee Asidiki 2008, konstitusi bukan undang-undang biasa. Nah, itu menurut Jean Lee Asidiki. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, ini tentang rapat BPUPKI ya. Jadi undang-undang itu bukan hal biasa. Oke, coba perhatikan, ini adalah foto atau gambar dari Jean Lee Asidiki. Nah, ini merujuk ke buku Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme karangan Jean Lee Asidiki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Nah, ini adalah buku konstitusi yang dibukukan oleh Bapak Jean Lee Asidiki.
Dalam masa persidangan kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Bapak Supomo dengan anggota terdiri atas Wonsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Nah, ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dia adalah ketua, ya. Itu adalah. Nah, coba perhatikan di sini saya kasih lihat beberapa panitia kecil. Siapa tadi ketuanya? Panitia kecil? Ya, betul sekali, Bapak Supomo. Oke, ini adalah ketua. Coba perhatikan wajah dari Bapak Supomo. Ini adalah ketua panitia kecil. Jadi ini Bapak Supomo. Nah, ada 6 anggota yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, coba perhatikan ini wajahnya. Wajah dari Bapak, ya, Wonsonegoro, kemudian RS atau R. Soekarjo, Wonsonegoro, R. Soekarjo. Nah, ini wajahnya Bapak R. Soekarjo. Kemudian selanjutnya lihat wajah dari, ya, ini adalah Bapak A.A. Maramis. Nah, ini adalah Bapak A.A. Maramis. Kemudian selanjutnya coba perhatikan wajah dari Bapak. Nah, coba Bapak siapa? Oke, betul. Ini adalah Bapak, ya, Panji Sigi. Oke, Panji Sigi. Kemudian selanjutnya coba perhatikan Bapak siapa lagi? Oke, betul sekali. Oke, ini adalah Bapak. Nah, ini adalah anggota panitia kecil. Ini Bapak Haji Agus Salim. Ya, betul. Ini adalah Bapak Haji Agus Salim. Ya. Yang terakhir di panitia anggota kecil, ya, panitia kecil ini nah, ini terakhir adalah Bapak, Bapak Sukiman. Oke, betul sekali. Itu adalah panitia kecil dari beberapa, ya, panitia 9 itu anggotanya. Nah, ya. Oke, kita lanjut pembahasan, ya, panitia. Pembahasan panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas, ya, Jayaningrat, Salim, dan Supomo. Nah, ini, ya, ini dia membahas ya tentang menyepakati ketentuan tentang lambang negara. Ini pada tanggal 13 Juli. Oke, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Nah, ini sudah diputuskan pada tanggal 14 Juli 1945, ya, membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Jadi ada 2 tadi, mulai daripada tanggal yang sudah ada 2, ya. Oke, yang ketiga pada sidang ketiga tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah
yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang undang-undang diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah UUD atau Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima pada tanggal 16 Juli. Nah, ini diusulkan panitia keuangan dan panitia pembela tanah air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Jadi terakhir itu pada tanggal 16 Juli. Oke, untuk hari ini itu saja materi kita hari ini. Sekian dari saya. Ya, semoga bermanfaat dan anak-anakku semua berdoa semoga virus atau keadaan seperti ini cepat pulih dan kita bisa masuk tatap muka. Oke, untuk tugasnya ya. Jadi saya selaku guru MAP PKN Hasanuddin SHI. Oke, tugasnya untuk hari ini adalah silahkan buka buku mapel PKN yang sudah dibagikan. Kemudian buka halaman 64, silahkan dibaca dan dipahami. Setelah itu lihatlah halaman 67 tabel 31, silahkan dikerjakan uraian tersebut ya di buku latihannya. Nah, setelah dikerja di buku latihannya yang ada di situ uraian, maka buka halaman 68 tentang peta tempat duduk persidangan BPUPKI, digambar ya di buku catatannya dengan keterangannya. Nah, oke, mau lihat tadi jawabannya yang tebak-tebakan? Nah, ini dia jawaban tebak-tebakan tadi. Nah, siapa yang benar dalam hatinya? Oke, ya, Anda benar sekali. Namanya adalah Ibu siapa? Oke, Ibu siapa yang namanya dokter itu adalah Ibu, ya betul sekali ya, Ibu Bila. Oke, Ibu Bila namanya Ibu dokter itu ya. Nah, ada yang bertanya kenapa Ibu Bila namanya? Oke, coba perhatikan penjelasannya. Penjelasan dari tebak-tebakan tadi. Nah, penjelasannya karena soalnya tadi mengatakan, nah, soalnya coba perhatikan bila. Nah, ini adalah bila seorang dokter. Jadi kita harus pahami ya. Anda harus pahami bahwa ternyata bila itu adalah seorang dokter. Nah, ini bila seorang dokter. Nah, ini. Jadi harus anak-anakku bisa paham dan mengerti ya kalau ada soal. Jangan langsung saya tidak tahu ya, yang putus asa. Bila seorang dokter memiliki anak 3. Nah, itu ya. Jadi Anda sudah paham ya, sudah mengerti ya. Semoga anak-anakku juga bisa bikin sebuah tebak-tebakan yang positif. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.